Oke, coba ya, santai ya. Good, 1, 2, bagus. Oke guys, tadi kita sudah praktek untuk ambil gambar dengan dari handphone. dari kamera. Kamera apa ini namanya? Ini SLR Basic 60D. SLR yang basic sama kamera Mirrorless Fujifilm. Fujifilm yang expert ya kan, dengan Jadi kita lensa dan lain sebagainya, setting-settingannya. Nah, ini kita mau bahas sekarang supaya kalian paham betul-betul, nggak setengah-setengah, ya nggak? Nah, untuk hasilnya dari kamera dulu ya. ya kamera. Oke. Ini sekarang foto yang handphone gimana? Jadi untuk foto-foto yang handphone ini ya bisa kalian lihat nanti di preview dari Ngegas TV. Lihat. Ini untuk kalian tahu kenapa saya ambil dari bawah. Mm-mm. Jadi supaya komposisinya ini terlihat lebih pas. Oke. Jadi kita tetap ambil backgroundnya, kita ngambil orangnya full sesuai dengan background belakangnya pohon cemara. Jadi intinya semua unsur yang ada itu kena semua ya. Jadi dari orang, outfit, kemudian pemandangannya full. Dan juga untuk pengambilannya saya lihat ini memang dari angel-angel yang maksudnya diperhatikan sekali, nggak asal ambil ya. Jadi kalau asal ambil kan lurus-lurus saja nih. Ini diperhatikan Agak posisi serong. angle, namanya angle itu ini pengambilan posisi. Benar. Jadi saya ambil agak bawah supaya latar belakangnya itu terlihat semua. Oke. Jadi kalau saya ambil dari atas mungkin yang terlihat cuma separuh badan. Betul. Ya, Oke. kita cuma bisa terlihat dari jalan-jalannya aja, tapi kalau saya ambil dari bawah cemaranya terlihat, terus habis itu langit-langitnya juga kelihatan, akan memberikan efek yang dalam Oke, bagus. pada foto ini. Dan juga saya lihat ini di sini efek untuk pencahayaan juga sangat diperhatikan ya kan. Benar. Jadi kita nggak asal langsung menghadap sini terus kemana sini, enggak. Jadi memang diperhatikan. Benar. Karena kita tadi jam 4 kurang, sekitar jam 4 kurang 10 lah ya. Benar. Nah, jadi mataharinya sudah agak dari Turun. barat. Jadi kita perhatikan memang pencahayaannya dari sisi salah satunya aja sih. Oke, kemudian kita lanjut Ke kamera yang SLR. kalau untuk settingan handphone sih memang nggak ada settingan apa-apa karena kan auto ya kebanyakan ya. Tapi kalau yang dari apa? Ini kamera apa? 60D 60D Canon. Nah Ini itu pasti jenis ada settingannya nih. Kamera SLR ya namanya ya. Biasanya ya orang umum ngomongnya SLR. Seler Seller. loh. Nah ini tadi settingannya yang dipakai itu yang apa? Jadi teman-teman nanti bisa paling nggak bisa dapat ilmu sharingnya dari kamu ketika mereka akan photoshoot sore hari, kemudian pencahayaannya dari sunset, settingannya bagaimana? Oke. Sekarang yang dari 60D ini saya pakai settingan manual ya. Manual. Jadi sebenarnya untuk pakai auto aja kalian bisa kok. Jadi kalau kalian bingung untuk setting secara manual, kalian bisa setting secara auto dari kamera. Oh, bisa. Oke. Gini, tapi dengan catatan foto itu dilakukan mungkin di pagi hari atau di sore hari. Dengan cahaya yang masih bagus, kita setting di mode auto itu pasti oke. Saya jamin. Cuman tadi ini auto apa enggak? Ini saya kebetulan pakai manual. Pakai manual. Saya Nah, pakai manual. dijelaskan kalau Oke. mungkin yang Manual tahu. itu gimana? Jadi pakai manual itu kita harus memperhatikan 3 komposisi. 3 komposisi. Mulai dari shutter speed, mulai dari ISO, dan diafragma gitu. Jadi kebetulan di komponen sini itu ada fungsinya masing-masing ya berarti ya? ada fungsinya masing-masing. Jadi gitu. 3 komponen ini saling berkaitan. Jadi waktu setting di mode manual ini kita benar-benar harus pas settingnya untuk menghasilkan gambar yang juga sesuai dengan harapan Betul. kita. Jadi kalau enggak balance nanti kan takut kegelapan atau keterangan gitu kan. Biasa yang sering terjadi di dalam sesi pemotretan untuk pemula itu mungkin high exposure. Jadi high exposure itu apa? Cahayanya terlalu hard. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Berarti Jadi keputihan. benar, keputihan. Ada juga mungkin yang masih belajar itu terlalu gelap. Oke. Nah, Kegelapan jadi berarti. kenapa saya kegelapan. Jadi kenapa saya merekomendasikan untuk untuk kalian itu pakai mode auto aja. Untuk yang beginner atau yang masih baru belajar kayak saya gini kan nggak ngerti, pasti aman. Pasti aman. Seperti itu. Cuman nggak ada salahnya juga kita belajar. Benar. Karena kan untuk meningkatkan skill gitu kan. Oke, kita lanjut sekarang untuk ke kamera yang lebih expert dan kamera kesayangannya Mas Den.
kamera Fuji film. Jadi Fuji. tadi jenis saya mirrorless. sudah coba Jauh, Bro. saya sudah coba ambil gambarnya Mas Dap ini dari kamera Fuji. Kok Ya. bagus yang ini ya? Selera. Tadi kan saya ngambil dengan sisi yang wide, yang lebar. Ya. Tapi kalau saya Sedangkan- sih bagus ini. Sedangkan yang di Mas Dap ini saya coba ambil semi close up. Semi close up. Semi close up itu supaya kita bisa ngelihat Detailnya ya? detail wajahnya Oh, gitu. dari Mas Dap seperti itu. Jerawat gitu kelihatan. Benar. Tapi itu gampang lah, jerawat itu bisa ditusir. Pokoknya setiap foto itu harus oke hasilnya. Seperti itu. Nah, kita settingannya gimana kita tadi? kita bisa cek ya di sini ya. Oke. Tadi kebetulan saya pakai shutter speed 1/3200 untuk sore hari ya. Untuk sore hari Dengan- 1/3200. 200 benar. Dengan ISO 320. 320. Lalu saya pakai diafragma. Diafragma itu F ya kalau di kamera. F. Diafragma itu Logonya F. untuk menonjolkan sisi ketajaman. Semakin saya pakai bukaan lebar, jadi foto yang dihasilkan itu akan semakin blur. Nah, Oh. jadi gini deh. Kita kan tadi ada 3 aspek kan? Diafragma, Speed. shutter speed sama ISO. 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 Nah, itu gini, kita mau bahas satu supaya kalau yang nggak ngerti biar tahu. Nah, kalau misalnya tadi kita lagi bahas diafragma atau F. Itu kalau kebesaran hasilnya Kalau diafragma yang terlalu besar itu bukaan lebar ya. Ini bukaan kita lebar. ngomong bukaan lebar ya. Hasilnya akan semakin bokeh. Bokeh itu blur. bokeh. blur. Bukan Benar. bokeh, Bro. Bokeh. Bokeh. Semakin B bokeh. O K E H. Bokeh itu ngeblur belakangnya, Blur. depannya fokus. Ya. Itu Pelajaran. kalau yang besar. Nah, sekarang kalau yang bukaan kecil, Kalau kita pakai bukaan kecil contoh F4, F5,6 sampai ke atas ya, sampai F10, F12, F14, F16, hasilnya akan semakin tajam. Semakin tajam. Semakin tajam menyeluruh. Menyeluruh. Jadi antara objek dengan background itu akan tajam semua. oke. Nah, itu cocok untuk kalian fotografer landscape Lens yang Pemandangan. membutuhkan ketajaman di semua Semua sisi. aspek. Oke, sip. Seperti itu. pengaturan ISO itu pengaruh dari pencahayaan juga nggak sih? Misalkan kalau sore nih sama pagi kan pencahayaannya beda tuh. Ya, benar. Nah itu perlu diperhatikan juga nggak pengaturan ISO itu? Jadi gini, kalau untuk ISO itu terkait dengan sensitivitas cahaya. Oke. Gitu. Jadi semakin kita kasih ISO yang lebih tinggi, ya, maka cahaya yang masuk akan semakin banyak. Oh. Jadi dia untuk mengambil ambience, Oke. keadaan seperti kondisi sekarang, Mhm. kita ambil ambience-nya itu dengan menggunakan ISO. Berarti terang gelapnya ini ISO ini ya? ISO dengan shutter speed. Oh, ISO. Oh, saling berkaitan ini. Saling berkaitan. Jadi Oke. untuk setting kamera ini sebenarnya belajarnya cepat, cuma mungkin perlu penyesuaian. Penyesuaian. Dan juga harus telaten ya mungkin Harus ya. telaten, Nggak harus bisa setengah-setengah ya. Benar, jadi kita harus explore terus seperti itu. Betul. Seperti Oke. itu. Berarti kalau pagi cocoknya ISO-nya bukan kecil ya? Benar, bukan. Bukan, oh, Jadi kalau kebalik ya? jadi kalau pagi itu kita perlu ISO itu yang rendah saja. Rendah. Karena Rendah. cahayanya sudah banyak. Karena cahayanya sudah Oke. banyak. Benar, benar Tuh. sekali. Sedangkan Berarti kalau kalau kita foto Sudah di mau mendekati malam hari, Benar. sore hari. kita bisa menaikkan ISO. Oke, itu Tapi guys ya. tapi setiap kamera ini perlu diingat ya. Jadi setiap kamera itu punya sensitivitas ISO yang berbeda-beda. Oh. Semakin kamera itu expert atau semakin pro ya kameranya ya. Kita mau naikkan ISO sampai di 4000, 5000, 6000 sampai 10000 pun tidak ada masalah. Oke. Jadi tidak akan. Jadi gini, ISO yang besar itu akan menghasilkan gambar yang noise. Gambar yang noise itu apa, tahu nggak, Mas Dap? Gimana? Atau Mas? Ini Gimana? noise. Gimana? Noise. Itu Itu hidung, noise. Mas. Jadi gambar yang noise itu adalah gambar yang berbintik-bintik. Berbintik-bintik. Berbintik. Jadi Oh. gak jelas gitu Jadi ya. jadi nggak bisa clean gambarnya, nggak bisa bersih. Ada totol-totolnya ya. Benar. Sedangkan kalau kita pakai ISO yang rendah itu akan menghasilkan gambar yang bersih. Hmm. Oke. Seperti itu. Oke, Nah, oke. gimana caranya menanggulangi hal tersebut supaya kita bisa pakai ISO yang tidak terlalu tinggi, tapi gambar juga bisa bersih? Kita bisa menggunakan flash eksternal. Oh iya, pakai flash yang Kita bantu cahaya dari Iya. flash seperti itu. Jadi Kalau ISO pakai ini apa? Lampu mobil bisa nggak? lampu mobil bisa. Atau pakai lampu merah boleh? Loh, Oh, jangan. nggak Pak. bisa. Jangan. Ya. Gak bisa jalan dong, lampu merah. Oke. Tolong. Oke. Berarti tadi sudah dijelasin 3 aspek yang sangat penting, ISO, shutter speed sama diafragma atau Diafragma, F, ya. benar. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Kalau memang kurang jelas bisa langsung DM ke Denika at Denik, Instagramnya apa?
Denika_Adrian. Jadi kalian nanti bisa explore semua di Instagramnya Denika Adrian. Di situ hasil-hasilnya, portofolio semua. Yang mau lihat hasil-hasilnya kalian bisa lihat di situ, atau kalian yang mau tanya-tanya langsung bisa DM. Nah, tanya-tanya itu masih Tanya-tanya aja nggak gratis. apa-apa. Tanya-tanya itu pasti gratis. Tapi kalau jadi private ya bayar, bro. Karena untuk menjadi fotografer itu bukan sesuatu hal yang mudah. Itu skill, itu kemampuan yang didapat tidak secara instan, melainkan secara berusaha, tekun, ya kan? Oke guys, sekian, thank you banget bro. Terima Waktunya kasih. sharing-sharingnya Terima kasih Mas Den. sangat bermanfaat sekali untuk Semoga kita. informasi dari Mas Den bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang mau belajar foto. Oke. Ya, gitu dah. Dan memang untuk jadi fotografer itu ternyata nggak semudah yang kita Lihat, kalau kita lihat kan cuman 1, 2, 3, cekrek, oke, good, 1, 2, 3, enggak. ternyata enggak. banyak aspek yang Banyak. harus dipelajari, dan modalnya untuk kamera sendiri itu bukan sesuatu hal yang murah. Dan kalian jangan lupa, pokoknya kalau kalian menekuni suatu hal yang baru itu harus benar-benar totalitas. Ya, jangan setengah-setengah. setengah-setengah. Benar. Kalau Gitu. belajar jangan setengah-setengah. Karena dia dulu juga belajarnya kan dari nol kan. Benar. Dari nggak bisa, sekarang jadi mulai jadi expert, dan mungkin bisa sampai punya kamera beberapa sampai sekarang ini juga karena kerja kerasnya dia dan ketekunannya, ya kan? Amin. Oke, sekian dari sampai kita. situ dulu aja guys video kita hari ini. Oke, Kalau kalian suka, kalian bisa like dan share ke teman-teman kalian komen, supaya subscribe. informasinya juga bisa berguna bagi teman-teman yang lain ya. Good. Oke. Dan juga jangan lupa subscribe. Oke Subscribe. guys. Sampai jumpa lagi di video kita berikutnya. Stay tune terus di Ngegas TV and bye bye. Ngegas TV.